Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holis Kurniawan, NPM 2001020005, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan yang berjudul berbagai bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, pengantar atau pengertian tentang gejala jiwa. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang B, bentuk-bentuk gejala jiwa. Para ahli mendefinisikan tentang gejala jiwa atau bentuk-bentuk gejala jiwa. Yang pertama, gejala kognitif, yaitu pengindaran, persepsi, memori, berpikir, dan inteligasi. Yang kedua, gejala efektif. Gejala efektif yaitu emosi dan perasaan. Yang ketiga, gejala psikomotorik, yaitu sugesti, kelelahan, dan kepribadian. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan, dan dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, bentuk-bentuk gejala jiwa. 1. Pengamatan atau pengindaran adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia, dan disitu pun mempunyai syarat-syarat. Dan adapun syarat pengamatan atau pengindaran: 1. Kekuatan objek. Yang kedua, kesehatan indera. Yang ketiga, adanya perhatian manusia. 2. Tanggapan dan fantasi atau yang sering kita sebut tentang persepsi adalah kemampuan objek dalam menerjemahkan stimulus dan merupakan proses menginterpretasi stimulus yang masuk dengan alat indera. Yang ketiga, memori atau ingatan. Adapun pengertian memori tercakup dalam 3 hal tahapan atau proses, yaitu 1. Memasukkan pesan dalam ingatan. 2. Menyimpan pesan yang sudah masuk atau storage. Yang ketiga pun syarat pengamatan atau pengindaran: 1. Kekuatan objek. Yang kedua, kesehatan indera. Yang ketiga, adanya perhatian manusia. 2. Tanggapan dan fantasi atau yang sering kita sebut tentang persepsi adalah kemampuan objek dalam menerjemahkan stimulus dan merupakan proses menginterpretasi stimulus yang masuk dengan alat indera. Yang ketiga, memori atau ingatan. Adapun pengertian memori tercakup dalam 3 hal tahapan atau proses, yaitu 1. Memasukkan pesan dalam ingatan. 2. Menyimpan pesan yang sudah masuk atau storage. Yang ketiga, memunculkan kembali informasi tersebut. Yang 4. Berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Solso pada tahun 1988 menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Yang kelima, inteligasi. 1. Inteligasi sebagai kemampuan menyesuaikan diri, yaitu Taylor 1956, Weiser 1958, dan Sorenson 1977. 2. Inteligasi sebagai kemampuan untuk belajar, menurut Freeman 1971, Flynn dalam Azwai 1996. 6. Emosi. Emosi diartikan sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan
perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang, jantung berdebar, menurut Kartono 1987. Yang ketujuh, motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Demikian sedikit materi tentang psikologi pendidikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.